Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar berbagai tips dalam mengilustrasikan picture book itu sendiri ya teman-teman. Untuk pertama, kita akan membahas tentang size buku. Jadi size buku picture book itu biasanya apa sih? Berapa sih gitu ya? Untuk buku anak sendiri itu memang biasanya square yaitu 20 kali 20 cm, ini untuk ilustrasi single biasa. Sedangkan kalau ilustrasi spread itu berarti lebarnya dikali 2 menjadi 40, berarti 40 kali 20. Ini untuk ilustrasi spread ya, yang 2 halaman. Ini square, sedangkan kalau yang landscape itu biasanya size-nya juga 14 kali 21 ya, 14 kali 21 itu juga bisa. Tergantung nih teman-teman mau ilustrasinya square atau ilustrasinya spread. Nah, itu emang selera masing-masing ya, dan tergantung maunya size-nya apa gitu. Oke, setelah size-nya di setting, terus create. Yang kedua itu ada tips lainnya, yaitu menyimpan palet warna kita. Jadi apa sih gunanya menyimpan palet? Ini misalnya saya mau menambahkan palet yang udah saya download dari Pinterest. Mana palet ini misalnya? Nah, misalnya palet buku saya ini. Sebenarnya bisa aja sih nggak saya masukin ke kolom palet yang ada di sini yang sebelah kiri, tapi itu akan makan waktu banget karena saya udah coba beberapa kali mengilustrasikan picture book. Itu kalau saya menginput palet, maksud itu kalau saya nggak menyimpan palet ke my palet, itu saya bakalan rempong banget gitu. Terlebih kan setiap halaman itu kan beda kanvas ya, jadi masukin berulang-ulang. Nah, itu menurut saya sih washing time banget ya. Jadi caranya yaitu menyimpan palet kita ini, menyimpan semua palet kita ini di dalam my palet. Udah tahu caranya teman-teman ya, yang kemarin kita pelajari. Saya ulangi lagi dengan cara tekan tombol pipet di bawah, fitur pipet di bawah, terus klik warna yang mau kita simpan. Misalnya ini oranye. Setelah ada tanda mata angin seperti ini, kok tanda mata angin sih, tanda fokus seperti ini, itu berarti warnanya udah tersimpan. Tinggal klik plus. Ini terlihat ya, yang ujungnya pink, klik plus, tada, sudah tersimpan. Nah, begitu untuk menyimpan semua warna palet. Itu tips kedua. Sedangkan tips ketiga yaitu memfolder semua elemen seperti ini. Ini gambar kita kemarin. Aduh, medibeng lemot banget ya. Nih, jadi kalau ke teman-teman bisa perhatikan, itu saya setiap elemennya itu saya bikin folder sendiri gitu. Ini elemen yang di atas, ini untuk yang di bawah, ini untuk objek orang yang cewek, ini untuk objek orang yang cowok. Fungsinya apa sih? Ini berfungsi banget kalau misalnya nih kita bikin satu objek itu ada di beberapa halaman gitu. Misalnya nih latar belakang gambar ini itu ada di halaman yang ke-20 gitu misalnya kan. Nah, kita nggak pusing lagi tuh untuk menyamakan antara halaman pertama ini gitu. Dan fungsi lainnya yaitu kita jadi mudah untuk mindahin objek gitu. Misalnya ya, nih misalnya saya mau pindahin si bocah gitu, jadi enak gitu mindahinnya. Kenapa saya sarankan untuk ngefolder di awal? Itu juga gunanya supaya bagi yang tidak menggunakan Medibank Premium itu nggak susah lagi untuk menunggu iklan-iklan baru bikin folder gitu. Jadi tinggal klik ini, cara bikin folder yaitu tekan plus, terus tekan folder ini, tekan folder, udah, terus kita isi foldernya, tekan kanvas. Nah, ini kanvas ini itu udah ada di dalam folder gitu ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan berbicara tentang storyboard. Wow, udah gak sabar ya. Jadi storyboard itu apa sih? Kita buka langsung aja yang ini biar mudah. Jadi storyboard itu intinya yaitu rancangan dasar sebuah buku. Jadi storyboard itu misalnya seperti ini teman-teman. Ya, saya sekalian gambar di sini aja ya biar mudah. Jadi ini misalnya kita ada 24 halaman, terus kita bikin semuanya. Jadi storyboard itu kayak rancangan buku kita tuh jadinya akan seperti apa gitu. Tuh. Ini halaman pertama, 2, misalnya sini profilnya, sini bab satunya gitu-gitu. Halaman satunya gitu. Nah, ini namanya storyboard ya teman-teman. Ada 2 tahap dalam membuat storyboard. Yang pertama itu sketsa kasar.
ini sketsa kasar. Jadi sketsa kasar itu nggak harus rapi, yang penting ilustrator tahu di mana letak teks, di mana letak ilustrasi, gitu ya teman-teman ya. Nah, sketsa kasar ini kita udah pelajari sih sebelumnya, masih ingat nggak materi kita tentang sketsa kasar dalam membuat full background. Nah, seperti itulah kira-kira sketsa kasar dalam storyboard gitu. Jadi misalnya nih, yang ke teman-teman bisa lihat di sini kan. Jadi misalnya saya maunya gambarnya di sini, terus teksnya di sini, atau gambar terus halaman kedua saya mau gambarnya sini, terus teksnya di sini, atau halaman ketiga saya mau yang sprite nih, jadi kayak gini, terus teksnya di sini gitu. Jadi buat dulu sketsa kasar, nggak harus layout yang rapi, setidaknya kita tahu di mana letak ilustrasi, di mana letak teks. Itu tahap pertama. Sedangkan tahap kedua, untuk tahap kedua itu ketika kita udah membuat semua sketsa kasar dan kita lihat udah oke, selanjutnya kita membuat line art atau sketsa rapi. Nah gitu ya, kalau sketsa rapi teman-teman juga udah pada tahu ya. Jadi yang sketsa kasar tadi itu kita mulai rapikan, kita mulai bentuk menjadi line art yang sempurna. Nah untuk tips, kalau bisa untuk ilustrasinya itu jangan terlalu mepet dengan teks. Dalam artian jangan sampai nih nanti ketika revisi malah nyempil ke dalam teks gitu. Maksudnya misalnya nih di sini ada gambar rumah gitu ya, terus rumahnya mepet nih ke teksnya di atas gitu. Ternyata ada revisi, rumahnya mau direvisi deh, ada antenanya gitu lah. Otomatis karena dia nggak ada jeda antara teks sama ilustrasi, jadi kena teksnya gitu. Jadi kalau bisa diberikan jeda antara ilustrasi, ini ilustrasi sama teks untuk memudahkan revisi gitu. Sedangkan ada beberapa poin penting dalam membuat storyboard. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah ilustrasi itu bukan untuk menghias, bukan untuk menduplikasi teks, dan bukan untuk menambahkan keterangan sesuai teks aja, karena ini bukan storyboard tapi ini picture book yang mana posisi ilustrasi itu sama pentingnya dengan posisi teks. Jadi ilustrasi yang macam mana dong? Nah, ilustrasi yang ada keterikatan antara teks dan ilustrasi gitu. Cara menentukannya gimana? Ya ketika nggak ada ilustrasi, teksnya nggak bisa kebaca. Ketika ada teks, ilustrasi nggak ada, ya teksnya nggak bisa kebaca gitu. Karena kalau storyboard ya nggak ada ilustrasi masih bisa baca teks gitu. Tapi kalau picture book itu tidak sama sekali. Karena yang dalam picture book itu ilustrasi itu fungsinya untuk dibaca ya teman-teman. Terlebih lagi picture book yang yang pembacanya itu untuk 5 tahun ke bawah gitu. Seperti itu. Jadi usahakan mengilustrasikan sesuatu yang tidak ada dalam teks tapi menyempurnakan teks gitu. Misalnya di ilustrasi tulisannya wah gitu ya. Nah ini di teksnya. Nah sedangkan ilustrasi wah ini gimana nih? Ilustrasi wah itu misalnya mata anaknya melotot, mulutnya ternganga, tangannya ke atas, terus ada efek-efek kayak kaget gitu dengan pewarnaan dan lain sebagainya. Jadi usahakan ilustrasi itu bukan hanya sebagai menghias ataupun menduplikasi teks, tapi dia punya posisi tersendiri yang memang untuk dibaca gitu. Itu yang pertama. Sedangkan poin penting yang kedua yaitu komposisi. Komposisi ini apa sih? Komposisi ini letak teks dan ilustrasi. Oh ya teman-teman, kan materi sebelumnya kita full praktek ya. Nah kali ini lebih ke materi-materi pondasi dasar. Tapi ini sama pentingnya dengan materi praktek gitu. Karena kita nggak sekedar mengilustrasikan, kita juga menulis buku ya. Yang kedua itu komposisi. Komposisi itu apa sih? Letak teks dan ilustrasi. Jadi disinilah pentingnya kerjasama antara ilustrator sama layouter. Fungsinya untuk apa? Karena kan ilustrator itu cuma menggambar ya. Ada sih ilustrator yang sekalian memasukkan teks kayak buku saya sebelumnya itu emang saya semuanya gitu ya. Mulai dari ilustrasi, layout, teks itu saya semua sendiri. Jadi saya kerjasama sama diri sendiri gitu. Nah kalau secara idealnya, secara umum itu biasanya ilustrator sama layouter itu dua orang yang berbeda gitu. Jadi perlu ada kerjasama antara ilustrator sama layouter supaya apa?
supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi gitu. Misalnya nih konsep awal dari storyboard yang pertama, yang sketsa kasar itu teksnya di sini gitu. Ilustrasinya di sini gitu ya. Udah pas gitu kayak gini kan. Ternyata waktu setelah ilustratornya menggambar di sini ada miskom dengan layouternya. Layouter malah meletakkan teksnya itu di bawah mendekati ilustrasi. Akhirnya apa? Akhirnya ketika jadi itu agak kurang enak dipandang mata gitu. Misalnya nih matanya ada teksnya gitu. Jadi kayak tumpang tindih gitu loh. Nah, itu dibutuhkannya kerjasama antara layouter dan ilustrator. Sederhananya kan pertama itu kita udah punya sketsa kasar nih. Nah, ketika kita udah punya sketsa kasar, sederhananya tempat di mana akan ada teks itu usahakan ilustrasinya tidak banyak perintilan gambar. Jadi jangan sampai nih, misalnya kita udah tahu nih di sini tuh bakal ada teks gitu ya. Ini gambarnya single gitu. Ini orang lagi tidur gitu misalnya. Kita malah meletakkan gambar misalnya di sini itu jendela gitu. Jendela yang otomatis banyak perintilannya kan, ada pot bunganya, ada burungnya, ada pohonnya, ada rumputnya gitu. Sedangkan kita tahu di sana tuh ada teks gitu. Ini otomatis akan mengganggu kerja layouter, yang mana layouter jadi bingung gitu. Jadi mengganggu konsep awal intinya gitu. Jadi kalau bisa, karena kita udah punya storyboard, misalnya teks itu di sini dan ilustrasi itu di sini, ilustrasi full bukan ilustrasi spot ya. Kalau spot insya Allah kan mudah ya, karena spot pasti putih kan ininya. Tapi kalau ilustrasi single atau ilustrasi spread yang teksnya itu tepat di atas ilustrasi, maka usahakan walau dia itu ilustrasinya full satu halaman, tapi tempat di mana akan ada teks itu kalau bisa hanya ilustrasi polos, misalnya lantai gitu kan, atau dinding ya gitu. Jadi enak dibaca. Itu untuk komposisi. Ini terdengar sepele tapi ini penting banget, karena di beberapa picture book saya lihat memang kayak tumpang tindih gitu. Ilustratornya bagus, ilustrasinya bagus, tapi mepet-mepet sama teks gitu. Jadi kadang di tangannya itu ada teksnya, kita jadi susah baca gitu ya. Apalagi picture book untuk 5 tahun ke atas yang teksnya itu udah 3-4 kalimat gitu. Terus poin penting lainnya yaitu ruang lega atau tempat bernafas. Wah, ini bahasanya itu banget ya. Jadi ini intinya apa sih? Jadi nih jangan sampai saking semangatnya kita mengilustrasikan buku, jadi kita penuhin nih semuanya. Nih misalnya nih, ini saya dulu kayak gitu sih, saking nggak bisa lihat space kosong ya. Ini misalnya nih bukunya gitu ya. Nah, kita saking semangatnya kita bikin semua ilustrasi full, ini ilustrasi full, sehingga apa? Sehingga orang yang baca jadi agak kurang enak, terlebih untuk anak-anak gitu. Masih mending kalau dia memang di posisi teksnya itu masih kosong kayak lantai atau dinding gitu ya. Tapi karena udah terlalu penuh ilustrasinya, kadang ya itu tadi, background teksnya malah sesuatu yang enggak polos gitu, kayak pohon lah, rumah lah, bahkan tokohnya sendiri kadang di belakang teks gitu. Tipsnya apa? Salah satu tipsnya yaitu dengan cara di-mix atau dipadu-padankan antara ilustrasi single, spread, sama spot. Bisa teman-teman bayangin ya, ini misalnya nih, ini ada halaman, ini ada halaman juga. Kalau semuanya single, semuanya spread, otomatis kan penuh nih. Tapi teman-teman bisa dengan mempadu-padankannya dengan spot. Teman-teman masih ingat ya ilustrasi spot? Ilustrasi spot yaitu ilustrasi yang lebih kecil size-nya dari ukuran kanvas. Jadi ini misalnya halaman pertama, ini halaman kedua. Halaman pertama itu udah full sama single ilustrasi penuh gitu. Nah, halaman kedua bisa kita akali dengan ilustrasi spot yang kecil-kecil doang gitu. Atau di sini spot 1, baru sini ilustrasi single. Nah, gitu. Jadi ini kayak memberi ruang lega atau ruang bernafas bagi para pembaca. Seperti itu, teman-teman. Terus yang tak kalah pentingnya itu adalah garis tengah atau margin. Masya Allah, ini penting banget ya. Jadi garis tengah atau margin ini penting agar ilustrasi kita tidak membebani ilustrator dan penerbit. Jadi nih sebelum menggambar itu, ini saya hapus dulu, saya gambar ulang deh ya, biar sekalian ngejelasin gitu. Jadi sebelum menggambar itu kita bikin dulu misalnya nih ini kanvas kita gitu ya.
ini kanvas kita gitu. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Kita bikin dulu garis tengahnya. Ini kalau ilustrasi spread ya, tengahnya. Terus kita bikin garis di sudut-sudutnya. Jadi ini misalnya, nah ada beberapa kaidah yang teman-teman tidak boleh langgar. Yang pertama, hindari ada objek di tengah-tengah ini, karena ini akan ada lipatan buku sama akan ada klip dari penerbit ya. Nah, jadi hindari untuk meletakkan sesuatu di sini. Yang kedua, hindari untuk meletakkan ilustrasi inti di sudut-sudut ini. Kenapa? Agar ketika dicetak, ilustrasi kita itu tidak kepotong oleh layout. Jadi jangan sampai nih teman-teman bikin misalnya ada orang di sini gitu yang otomatis ntar kebelah orangnya gitu. Kalau bisa letakkan di sini itu ilustrasi yang bukan ilustrasi inti gitu. Misalnya sini ada ilustrasinya, di sini rumah gitu ya. Nah, ini rumah. Nah, letakkan pohon sini nggak apa-apa di tengah-tengah, karena dia bukan elemen inti, sedangkan nanti orangnya di sini gitu kan. Jadi tidak di sini teksnya gitu. Jadi harus kudu wajib apapun jenis ilustrasinya itu harus membuat garis tengah atau margin. Itu wajib banget. Oke, dan kaidahnya tetap hindari objek di tengah, hindari objek mepet ke pinggiran. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ini tentang storyboard. Ini memang teoritis banget, tapi bisa langsung kita praktikkan semuanya dalam membuat ilustrasi picture book. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.